Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan saya sendiri Harisatun Nafila dan saya Aulia Maharani. Saya Anissa Dwi Amalia. Di sini kami akan memberikan contoh media pembelajaran yang bernama Medbook. Nah, Medbook ini adalah robot matematika yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai alat peraga, khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah, dengan adanya Medbook dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang lebih konkret. Karena kan dalam sekolah dasar itu matematika identik dengan hitung-hitungan, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih konkret. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan Medbook ini. Nah, yang pertama ada kertas marmer, kemudian ada styrofoam, kardus, kertas origami, stik berwarna, kemudian ada pensil, penghapus, spidol, lakban, kemudian selutit, dan juga jarum. Nah, alat yang digunakan yaitu ada gunting dan pames. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pembuatan. Langkah yang pertama yaitu dengan membuat sketsa dan polanya terlebih dahulu, baik itu untuk pola robotnya yang terdiri dari kepala, badan, tangan, dan juga kakinya, maupun pola-pola lain untuk materi seperti untuk materi bangun datar, bangun ruang, satuan panjang, dan juga nilai tempat maupun penjualan dan perkalian. Yang kedua yaitu dengan membentuk kerangka. Tadi kan sudah membuat pola, kemudian pola itu kita potong, kami potong yang menggunakan gunting lalu dibentuk kerangka. Nah, selanjutnya yaitu dengan lapisi dengan kertas yang berwarna-warni. Tujuannya untuk menarik anak-anak, karena kan anak-anak terlebih lagi dengan anak-anak di SD itu kan menyukai warna-warni. Nah, kita lapisi styrofoam maupun kardus yang sudah dibentuk tadi dengan kertas yang berwarna-warni, entah itu menggunakan kertas marmer maupun menggunakan kertas emas. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan mendesain gambar dekoratif dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, kita desain seperti nama-nama ini maupun untuk kilometer, hektometer tersebut maupun angka-angka di sini. Kami mendesainnya dengan aplikasi Canva. Nah, kemudian setelah didesain, kami print desain tersebut, kemudian kami gunting desain tersebut, kemudian kami membuatnya dengan styrofoam. Tujuannya yaitu untuk kuat. Selain itu juga untuk membentuk gambar yang lebih 3 dimensi, karena kan 3 dimensi itu lebih disukai anak, lebih lagi alat peraga. Kemudian yang terakhir yaitu dengan menambahkan variasi-variasi seperti hiasan, seperti pesawat maupun burung. Nah, kami membuat pesawat dan juga burung ini dengan menggunakan kertas origami. Di bagian kepala dari robot ini ada media kincir angin sebagai materi penjumlahan dan juga perkalian. Nah, cara bermainnya yaitu dengan memutar balik-balik kincir angin ini sampai dia berhenti. Nah, kita lihat di samping kanan dan juga kiri ada angka berapa? 5 dan juga 2. Nah, kemudian 5 dikalikan dengan 2, begitu. Nah, begitu juga yang penjumlahan, kita putar balik-baliknya sampai dia berhenti. Nah, di sebelah kanan ada angka 3 dan juga di sebelah kiri ada angka 5. Kemudian 3 dijumlahkan dengan 5, begitu. Nah, di bagian wajah dari robot ini ada media berupa gambar bangun datar sebagai materi bangun datar berupa lingkaran, kemudian ada segitiga dan juga ada persegi panjang. Selanjutnya kita masuk ke alat peraga bangun ruang di dalam robot. Nah, alat peraga bangun ruang ini bisa membantu untuk memberikan bangun ruang secara lebih sederhana. Selanjutnya kita masuk ke cara penggunaannya. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri, pastikan bahwa jaring-jaring dari bangun ruang ini sudah terbuka sepenuhnya. Kemudian kita tarik dengan menggunakan pengaitnya. Nah, setelah membentuk bangun ruang ini, peserta didik bisa mengidentifikasi mana rusuk, mana sisi, dan juga mana titik sudutnya. Selanjutnya, ini kan tadi bangun ruang kubus, kalau yang ini bangun ruang balok. Nah, sama seperti bangun ruang kubus, kita pastikan bahwa bangun ruang ini terbuka sepenuhnya, lalu kita tarik dengan menggunakan tali pengikat. Kemudian kita bisa identifikasi mana rusuk, sisi, dan juga titik sudut. Selanjutnya ada satuan panjang. Satuan panjang sendiri dapat membantu peserta didik untuk mengkonversi satuan panjang tersebut.
Nah, di sini satuan panjangnya ada kilometer, hektometer, iya iya oh, dekameter, desimeter, iya iya oh, sentimeter, milimeter, iya iya oh. Nah, untuk panah sendiri, kalau panah ke atas itu dibagi 10, kalau panah ke bawah itu dikali dengan 10. Nah, kita bisa memberikan contoh dengan menggunakan angka-angka di sini. Misalnya kita akan mengkonversi meter ke dalam sentimeter. Kita bisa menggunakan alat ini dengan menusukkan di styrofoam, tepatnya di bagian bawahnya dari satuan panjang tersebut. Selanjutnya kita punya materi berupa nilai tempat. Nah, nilai tempat di sini itu dapat menunjukkan nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan. Di sini menunjukkan angka yang menunjukkan ratusan. Kemudian di sini menunjukkan angka puluhan. Lalu yang terakhir yaitu angka satuan. Nah, sebagai seorang guru, kita bisa menggerakkan anak panah ini. Misalkan kita menggerakkan ke 700. Lalu anak panahnya ini ke 30, menunjukkan 30, lalu yang terakhir satuannya yaitu 4. Nah, lalu cara bacanya yaitu ini 734. Lalu kita bisa menulis 734. Nah, seperti ini. Atau bisa juga digunakan seperti ini. Misalkan kita menyuruh untuk peserta didik untuk maju, lalu kita menuliskan angka terlebih dahulu, yaitu berupa angka ratusan, puluhan, dan satuan. Misalkan 561. Nah, seorang peserta didik itu bisa menggerakkan anak panahnya, misalkan 500 seperti ini, menunjukkan 500. Lalu 60 di sini. Ini menunjukkan 60 dan satuannya yaitu 1. Kita tinggal menggeser anak panahnya, yaitu 1. Jadi bacanya yaitu 561. Nah, selain kita menyediakan beberapa materi, kita juga ada berupa evaluasi. Nah, evaluasi di sini digunakan untuk peserta didik agar bisa mengulang materi yang telah diajarkan oleh seorang guru. Nah, misalkan peserta didik itu disuruh untuk maju, lalu peserta didik itu bisa memilih warna apa yang akan ditunjuk. Saya beri contoh, misalkan peserta didik memilih warna kuning, lalu di dalamnya ini terdapat soal evaluasi. Kita ambil saja. Sini ada tulisan yang berupa soal. Soalnya yaitu tunjukkan jaring-jaring kubus dan bentuklah. Lalu para siswa disuruh untuk menunjukkan mana yang merupakan jaring-jaring kubus serta membentuknya.